Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Yunanda, biasa dipanggil Pi. Saya selaku moderator memimpin presentasi ini yang berjudul Pemilu. Sedikit saya jelaskan apa itu pemilu. Pemilu adalah sebuah proses pengambilan keputusan, pendapat maupun pemilihan yang biasanya digunakan untuk memilih pemegang struktur jabatan dalam sebuah organisasi, instansi, maupun dinas pemerintahan. Pemilu ini bisa menjadi salah satu bagian yang membentuk sebuah sistem politik negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yang berjumlah 11 orang dengan pembagian pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri yaitu Maya Sari dengan NPM 212-308084 akan menjelaskan apa itu pengertian pemilu. Berikutnya ada Muhammad Haryadi dan Muhammad Fakhrizal Ansari akan menjelaskan pengertian pemilu secara umum dan menurut para ahli. Berikutnya lagi ada Iwan dan Muhammad Reza Faisal yang akan menjelaskan tentang sejarah pemilu, yaitu pada masa parlementer dan masa Orde Baru. Selanjutnya lagi ada Maki dan Muhammad Wahyu yang akan menjelaskan tentang sejarah pemilu pada masa reformasi. Berikutnya lagi ada Kamilah dengan NPM 212308078 akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pemilihan umum, serta Maulida dengan NPM 212308083 yang akan menjelaskan tentang asas-asas pemilihan umum, dan yang terakhir Humaini dengan NPM 202207449 yang akan menjelaskan tentang pemilu terbesar dunia serta grafik pemilu. Pengertian pemilihan umum. Perihal pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1. Undang-undang itu memuat tentang pengertian pemilu. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana perhelatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan demikianlah bunyi pasal tersebut. Pengertian pemilu. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu secara umum adalah sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut asas demokrasi, yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. Menurut Ali Mortopo, pengertian pemilu sebagai berikut. Pada hakikatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Menurut Ramlan, pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Morrison, pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Paling tidak ada 3 macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan perolehan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan amanat. Selanjutnya, sejarah pemilihan umum di Indonesia. Pemilu di Indonesia terbagi dalam 3 era, yaitu era parlementer, Orde Baru, dan reformasi. Masa parlementer. Pemilu di masa parlementer diadakan pada tahun 1955. Saat itu pertama kali di Indonesia setelah merdeka. Pemilu 1995 diadakan pada masa demokrasi parlementer Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
pada tanggal 29 September. Adapun pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Pemilu kedua baru diadakan 16 tahun setelah itu. Pemilu 1971, Orde Baru meredam persaingan dan pluralisme politik. Hasil pemilu 1971 mendapatkan Partai Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%, diikuti Nahdlatul Ulama sebanyak 18,68%, kemudian Partai Nasional Indonesia sebanyak 6,93%, dan Parmusi 5,36%. Pemilu berikutnya, tahun 1977, melalui penyederhanaan atau penggabungan Partai PUSI 1973, peserta pemilu yang semula 10 partai politik menjadi 3, terutama Partai Persatuan Pembangunan, PPP, gabungan dari INU, Parmusi, PERTI, dan PSII. Kedua Partai Demokrasi Indonesia, PDI, gabungan dari Partai PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Morban. Kemudian ada Partai Golkar. 3 partai ini, PPP, PDI, dan Partai Golkar, terus dipertahankan hingga pemilu 1997. Golkar sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997. Reformasi. Setelah runtuh Orde Baru, pemilu diadakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu serentak di seluruh Indonesia ini diikuti sebanyak 48 partai politik. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri dipilih juga ditetapkan MPRI sebagai presiden dan wakil presiden. Setelah Gus Dur mundur berdasarkan sidang istimewa MPRI 23 Juli 2001 melalui ketetapan MPRI nomor 2 MPR 2001, Megawati Soekarno Putri diangkat menjadi presiden dengan wakilnya Hamzah Has. Pertama kali rakyat berpartisipasi dalam pemilu pada 2004 setelah adanya perubahan amandemen UUD 1945. Adapun isi amandemen itu, presiden dipilih secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri atau Komisi Pemilihan Umum. Pemilu 2004 diadakan pada 5 April, diikuti peserta dari 24 partai politik untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Pertama kalinya juga rakyat berpartisipasi langsung dalam pemilihan presiden. Pemilu ini diselenggarakan dalam 2 putaran. Pertama pada 5 Juli 2004, kedua pada 20 September. Ada 5 pasangan calon, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2004 hingga 2009. Pemilu legislatif diselenggarakan pada 9 April. Adapun jumlah peserta sebanyak 44 partai politik. Sedangkan pemilihan presiden dilaksanakan hanya 1 putaran pada 8 Juli 2009. Pesertanya terdiri atas 3 pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019 hingga 2014. Pemilu legislatif diadakan pada 9 April 2014 untuk pemilih dalam negeri, pada 30 Maret hingga 9 April untuk pemilih di luar negeri. Peserta sebanyak 15 partai politik, 3 diantaranya dari partai lokal Aceh. Pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 dilangsungkan pada 9 Juli 2014. Adapun 2 pasangan calon waktu itu, Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala, ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014 hingga 2019. Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada 17 April, serentak dengan pemilihan presiden. Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019 hingga 2024. Tujuan pemilihan umum. Yang pertama adalah memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, yaitu dengan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Yang kedua adalah membentuk pemerintahan, yaitu dengan memilih calon presiden, calon wakil presiden, dan calon kepala daerah. Yang ketiga adalah melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, mempertahankan keutuhan negara. Yang kelima, menegakkan kedaulatan rakyat. Dan yang keenam adalah mencapai tujuan negara. Fungsi pemilihan umum. Kristiadi mengemukakan fungsi pemilihan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua adalah untuk memperoleh banyak informasi tentang pembagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Yang ketiga adalah sarana pergantian pemerintahan secara wajar dan damai. Yang keempat, untuk membangun posisi legitimasi politik konstitusional. Yang kelima adalah untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemantapan budaya politik nasional. Asas-asas pemilihan umum. Aturan mengenai pemilu ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Aturan pertama ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1954. Aturan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, asas-asas pemilu di Indonesia terdiri 6 hal, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penjelasan asas-asas pemilihan umum. 1. Langsung. Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati nurani. 2. Umum. Asas umum dalam pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. 3. Bebas. Asas bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapapun. Keamanan kebebasan ini juga dijamin oleh undang-undang. 4. Rahasia. Asas rahasia mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara, pilihan dari setiap warga negara atau sebagai pemilih akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun. 5. Jujur. Asas jujur yaitu setiap penyelenggara pemilu, aparatur pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Adil. Asas adil dalam pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuannya adil dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Berikut ini data grafik mengenai pemilu di dunia dan di Indonesia. Menurut data penelitian dari The World Biggest Election, President and Parliamentary as of April 11, 2019. Dari data dunia, Indonesia menempati urutan ketiga dalam jumlah peserta pemilu, yaitu pada tahun 2014 yang mengalahkan pemilu Brazil pada tahun 2018, dan di bawah dari jumlah peserta pemilu Amerika pada tahun 2016. Sementara jumlah terbanyak dipegang oleh pemilu India pada tahun 2014. Tingkat golput di Indonesia dari tahun 1955 sampai Pilpres pada tahun 2014 sekarang, Indonesia sendiri mengalami perubahan terhadap penurunan dari jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. Pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1971 sampai 1997, Indonesia mengalami angka partisipasi masyarakat mencapai sekitar 80%. Apakah Orde Baru adalah orde yang mengalami partisipasi masyarakat yang partisipasi politik yang baik?